Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anissa Pratama dengan NPM 2010 01 12 11 020 dari kelas M2A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bung Hatta. Bab 1. Ruang lingkup makroekonomi. Makroekonomi jelas sangat berbeda apabila dibandingkan dengan mikroekonomi. Perbedaannya terlihat pada jenis analisis yang dibuat. Pada umumnya, analisis makroekonomi lebih luas dibandingkan mikroekonomi. Apabila dalam mikroekonomi yang dibahas hanyalah perilaku konsumen dalam lingkup kecil, beda halnya dengan makroekonomi yang menganalisis perilaku konsumen secara global. Makroekonomi membahas mengenai permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Berbeda halnya dengan mikroekonomi yang lebih membahas cara mendapatkan kepuasan maksimum dari efisiensi sumber daya yang ada. Masalah utama dalam perekonomian. Kita memiliki beberapa masalah makroekonomi yang hampir semua negara mengalaminya. Permasalahan pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Hampir di semua negara terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang beragam. Ada yang membaik, bahkan ada pula yang malah semakin memburuk. Masalah ini harus ditangani dengan serius supaya negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat bahkan cenderung menurun, bisa stabil kembali. Masalah kedua yang dihadapi adalah ketidakstabilan ekonomi, baik di Indonesia maupun di dunia. Indonesia selalu mengalami ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus menurun. Hal tersebut berdampak pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apabila hal ini terus terjadi, maka mungkin akan terjadi krisis ekonomi seperti pada tahun 1998. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan-tindakan nyata dari para pelaku ekonomi untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah ketiga adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan, tetapi belum ada pekerjaan yang dia dapatkan. Pengangguran di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena melonjaknya jumlah angkatan kerja yang dimulai karena meledaknya jumlah kelahiran di Indonesia. Hal tersebut tidak sejalan dengan banyaknya lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan semakin hari semakin sedikit saja. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya jumlah angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran pun semakin banyak disebabkan oleh kebanyakan warga Indonesia terlalu pilih-pilih dalam mengambil pekerjaan. Selain itu, penggunaan mesin-mesin canggih di perusahaan besar pun semakin mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipakai sehingga menyebabkan lowongan pekerjaan yang ada semakin berkurang. Selain itu, kurangnya keterampilan pun menjadi salah satu penyebab pengangguran semakin marak di Indonesia. Masalah keempat adalah inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang dan jasa yang dipasarkan atau tersedia. Hal tersebut menyebabkan harga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi semakin meningkat. Inflasi dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu inflasi rendah, moderat, dan serius. Inflasi rendah berkisar antara 2 hingga 3%, moderat berkisar antara 4 sampai 10%. Dan yang termasuk inflasi serius adalah apabila inflasi terjadi lebih dari angka 11%.
Penyebab inflasi adalah karena para pekerja menginginkan kenaikan upah, kenaikan harga barang impor, penambahan penawaran uang yang tidak sejalan dengan penambahan barang dan jasa, dan kekacauan politik serta ekonomi. Masalah kelima adalah defisit dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah pembukuan yang berisi tentang pembayaran dan penerimaan dari dalam negeri atau ke luar negeri. Pembayaran meliputi pembayaran impor barang dan jasa, pembayaran modal ke luar negeri. Sedangkan penerimaan meliputi penerimaan ekspor dan aliran masuk penanaman modal asing di Indonesia. Defisit dalam neraca menyebabkan efek buruk terhadap Indonesia. Contohnya, apabila terjadi defisit dikarenakan impor yang melebihi batas, akan menyebabkan para pengusaha dalam negeri menjadi berkurang pembelinya, dikarenakan para pembeli menjadi beralih ke barang impor. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. 1. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. 2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. 3. Tingkat perubahan harga-harga dan neraca pembayaran. 4. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 5. Kestabilan nilai mata uang domestik. Tujuan kebijakan makroekonomi. 1. Kestabilan ekonomi bisa kita lihat apabila penggunaan tenaga kerja tinggi, harga-harga tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan ekspor serta impornya seimbang. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. 5. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. 1. Kebijakan fiskal. Pemerintah melakukan perubahan pada perpajakan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran negara. 2. Kebijakan moneter. Pemerintah mengupayakan pengurangan pengeluaran negara dengan cara mengubah suku bunga dan penawaran uang yang akan ditangani oleh bank sentral. 3. Kebijakan segi penawaran. Tujuannya untuk memaksimalkan kegiatan perusahaan sehingga harga barang yang ditawarkan menjadi jauh lebih murah atau kualitas dan mutu barang yang ditawarkan menjadi semakin baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.